Halo semuanya, balik lagi bersama saya Tia Albina, saya dari kelas 5A1. Nah, di sini saya akan membuat skenario pembelajaran perubahan konseptual. Nah, pada materi getaran, siswa seringkali mengalami miskonsepsi, yaitu siswa beranggapan bahwa semakin panjang tali bandul, maka periode getaran bandul semakin kecil dan frekuensi bandul semakin besar. Untuk menggali konsepsi awal siswa, mari kita melihat soal berikut. Nah, kita perhatikan gambar. Dua bandul di samping memiliki massa benda dan simpangan awal yang sama. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran kedua bandul tersebut? Nah, untuk yang A, bandul dengan tali lebih panjang memiliki periode yang lebih kecil dan frekuensi yang lebih besar. B, bandul A dengan tali lebih panjang memiliki periode yang lebih besar dan frekuensi yang lebih kecil. C, bandul dengan tali lebih panjang memiliki periode dan frekuensi yang sama dengan bandul yang lebih pendek. D, panjang tali tidak mempengaruhi periode dan frekuensi getaran. Untuk membuktikan jawaban dari soal ini, mari kita melakukan percobaan lewat PET simulation. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu link PET simulation-nya. Setelah itu kita masuk ke bagian pendulum lab di mata pelajaran fisika. Nah, selanjutnya kita masuk ke lab. Nah, di sini ada tampilan untuk satu bandul saja. Nah, karena kita ingin membandingkan pengaruh panjang tali, jadi kita akan menggunakan dua bandul. Nah, di sini sudah terlihat bandul 1 dan bandul 2. Nah, untuk bandul 1, kita atur dulu panjangnya menjadi 0,6 meter. Nah, selanjutnya untuk bandul 2, 1 meter. Nah, untuk masanya untuk bandul 1 dan bandul 2 yaitu masanya kita samakan saja, yaitu menjadi 1 kilogram. Nah, selanjutnya karena kita ingin melihat pengaruh panjang tali, jadi simpangannya juga kita bikin sama, yaitu 20 derajat. Untuk bandul yang kedua juga sama. Nah, untuk melihat periodenya, kita tekan untuk periode timernya. Nah, jadi untuk melihat periode bandul 1 yaitu, nah untuk periode bandul satunya yaitu 1,5658 sekon. Nah, untuk bandul yang kedua, untuk periode bandul yang kedua yaitu 2,0215 sekon. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel hasil pengamatan yaitu bandul 1 dengan panjang 0,6 meter menghasilkan periode 1,5658 sekon dan frekuensi 0,63 Hz. Selanjutnya yaitu untuk bandul yang kedua dengan panjang 1 meter menghasilkan periode 2,0215 sekon dan frekuensi 0,49 Hz. Nah, dari hasil pengamatan ini dapat kita lihat bahwa semakin panjang tali bandul, periode bertambah tetapi frekuensi menurun. Ini berarti bandul dengan tali panjang berayun lebih lambat daripada bandul dengan tali pendek. Dari hasil pengamatan yang sudah kita dapatkan tadi, periode getaran bandul ini dipengaruhi oleh panjang tali, tetapi tidak seperti yang mungkin kalian duga sebelumnya. Semakin panjang tali bandul, semakin besar waktu yang dibutuhkan bandul untuk menyelesaikan satu getaran penuh.
Ini karena jarak yang harus ditempuh bandul lebih panjang, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Secara matematis, periode bandul dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, frekuensi getaran bandul adalah kebalikan dari periode, yaitu F sama dengan 1 per T. Di mana T itu merupakan periode, satuannya sekon, F itu merupakan frekuensi, satuannya hertz, L itu panjang tali, satuannya m, dan G itu percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi dapat kita simpulkan, semakin panjang tali bandul, periode bertambah, tetapi frekuensi menurun. Ini berarti bandul dengan tali panjang berayun lebih lambat daripada bandul dengan tali pendek. Untuk penerapan lainnya atau fruitful, yang pertama yaitu ketika kalian mengayun di ayunan dengan rantai panjang. Apakah kalian merasa bergerak lebih lambat dibandingkan ketika rantainya dipendekkan? Nah, ini adalah aplikasi nyata dari konsep bahwa periode getaran semakin panjang ketika panjang tali bertambah. Selanjutnya, pada jam bandul, panjang tali atau batang bandul diatur dengan presisi agar periode getarannya konstan. Semakin panjang bandul, semakin lambat ayunan, sehingga mempengaruhi kecepatan waktu yang ditampilkan oleh jam. Baik, sekian video skenario pembelajaran perubahan konseptual. Saya, Tia Albina, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Terima kasih.